warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Catur 960 Freestyle Chess Grand Slam seri keduanya, seri Paris, Perancis kawan. Tadi malam kita live cuma nggak sampai game ke-6 ya. Admin ngantuk sekali, admin nggak mau paksakan diri kawan sampai selesai. Hanya sampai game ke-5 saja. Dan ternyata pada game ke-6-nya Magnus juga kembali memetik kemenangan. Artinya Magnus memetik 5 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Dan turnamen ini diikuti oleh 12 pemain ya. Kalau fotonya Hans Niemann masih ada, berarti harus perlu diupdate lagi. Karena di hari-hari terakhir Hans Niemann mengundurkan diri dari turnamen kawan. Admin hanya sekilas baca infonya, nggak detail membaca artikelnya. Jadi nggak tahu alasannya kenapa mengundurkan diri. Oke, kita coba lihat hasil akhir klasemen di hari pertama dari 6 game yang diperoleh oleh para pemain, yaitu Magnus Carlsen bersama Nordibek Abdusattorp dengan 5 poin. Abdusattorp 4 kali menang, 2 kali remis, sedangkan Magnus Carlsen 5 kali menang, 1 kali kalah oleh Arjun pada babak kedua. Di posisi ketiga ada Maxim dan Ian Nepo, Hikaru Nakamura mengikutinya. Dan coba lihat kawan, posisi buncit ditempati oleh Richard Rapport dan Vidit Santos Gujrati dengan 1 poin saja. Kenapa ya para pemain yang lolos ke babak kualifikasi selalu menjadi juru kunci seperti halnya Vladimir Fedosev? Gukes juga terlihat buruk dalam permainan catur 960 kawan, seperti di seri pertama juga posisinya walaupun lolos ke babak 8 besar tapi ya langsung gugur di babak pertama. Oke, untuk game yang akan kita otak-atik pertama ini rekapnya permainan Magnus Carlsen di babak kedua atau game kedua saat menghadapi Arjun Erigaisi. Nomor acakannya adalah 591 seperti ini. Kalau kita lihat pion-pionnya semua terkawal oleh para perwira ya. Dan Magnus pegang hitam, Arjun mengawali dengan pion F4-nya untuk buka sniper gelap. Magnus langsung juga buka akses bagi menteri agar pion G ini tidak didorong oleh Arjun. Pion E4 dan Magnus membuat langkah pengorbanan demi mendapatkan tempo membuka diagonal terang. Dan diterima oleh Arjun pion E pukul pion F5. Kuda D6 coba rebut kembali. Arjun mempertahankannya dengan kuda E3 sekaligus mengembangkan diri. Dan Magnus menantang pertukaran pion juga untuk membuka diagonal gelap snipernya. Diterima Arjun pion F pukul pion G6, kuda yang ambil balik. Kemudian Arjun kembangkan kuda D3 dan Magnus langsung menantang pertukaran. Buka semua akses bagi kekuatan perwira-perwira dengan jangkauan serangan panjangnya kawan. Gajah-gajah benteng membuka lajur E. Kalau kita lihat pergerakan engine ya, menteri ini langsung dikeluarkan, merupakan opsi kuatnya peta E4 kawan. Oke, pion E5 ini juga langkah kuat dan tantangan ditolak dengan pion F5. Dengan pion F pukul pion E5 akan terjadi jual beli di peta E5 ambil balik oleh gajah. Mungkin di sini posisi gajah memang direncanakan Magnus seperti ini. Kalau terjadi jual beli akan menahan pion ini supaya nggak didorong ya, atau mencegah gajah berkembang. Tapi putih bisa saja meninggalkan pionnya. Nah ini juga cukup berbahaya ke depannya kawan. Skak ya, kalau kalian blokade dengan benteng kalian rugi. Geser kalian tidak bisa rokade dan posisi gajah kalian akan terjebak kalau sampai ambil pion karena potensi discover di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Sebaiknya diterima tadi. Arjun memilih dorong saja ganggu kuda. Nah, pion E4 saling ancam perwira. Juga untuk membuka diagonal sniper gelap kawan. Apa yang harus dilakukan? Di sini kawan, pion G3 atau langsung pion G4. Perkuat posisi pion. Tujuannya membuka sniper terang untuk pin pion di peta E4 Arjun. Magnus salah menempatkan kuda di peta E5. Menempatkan di peta E7 yang bagus kawan. Agar tidak menutupi diagonal gelap panjang nih. Itulah langkah kuatnya. Tapi Magnus melangkah kudanya ke E5 menantang pertukaran kawan. Dan diterima juga oleh Arjun, kuda pukul kuda E5. Nah, di sini Magnus mengambilnya menggunakan benteng. Lagi-lagi dia memblokade jalur gajah gelapnya. Dan setelah berpikir 2 menit, pion B3 dimainkan oleh Arjun memberikan kesempatan menterinya mempunyai jalan keluar.
Nah, apa bedanya menggunakan gajah? Ya, memang agak sedikit berbeda. Ini bisa mencegah pion B ini dimainkan, mungkin pion A4 yang akan dimainkan oleh Arjun nanti ke depan untuk memberikan jalan bagi menteri. Tapi sebaiknya juga di posisi ini mungkin gajah F2 saja ya, keluar agar ada koneksi benteng gajah untuk menekan pion yang di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi Magnus memberikan kesempatan bagi Arjun bermain dengan pion B3. Nah, untuk kedua kalinya kawan, Magnus di sini melakukan kesalahan yang cenderung blunder dengan rokade panjang. Gajah F7 berkembang merupakan opsi terkuat karena ada potensi kuda ini kawan, G4. Nah, kalau ada serangan kuda G4, benteng ini bisa bergerak mundur untuk menjaga gajah di belakang ya, ataupun juga ya sementara gajah bisa pin kuda kawan, nggak bisa macam-macam kuda, nanti tinggal mundur, ya aman lah ya. Tapi di sini Magnus tadi memilih untuk rokade panjang dan dimanfaatkan betul. Tidak ada gajah yang bisa pin kuda kawan, posisi benteng dalam posisi kena serang, benteng ambil pion F5, Magnus kehilangan perwira kawan. Tadi ada opsi benteng ini digeser ke lajur C. Nah, menteri ambil gajah, gajah meluncur ambil pion bersama benteng di sini kawan dalam posisi discover. Di sini engine menyarankan putih bisa melakukan pengorbanan menteri dengan cara seperti ini, mendapatkan perwira-perwira kawan. Ini masih cukup kuat buat putih. Atau kalau kalian tahan diri ya mundur ya, menteri ini mundur ke peta A1. Tapi kena tusukan kalian, kena tusuk benteng ini ya. Oke, tadi Magnus memilih ambil pion saja, benteng ambil pion F5, menteri ambil gajah A8, Magnus kehilangan perwira kawan. Ups, sebentar. Oke, maaf ya. Gajah ambil pion B3, lanjut Magnus kawan, discover attack pada menteri. Karena itu tidak ada benteng, nggak bisa caplok pion C2, bisa mendapatkan pion A2 kalau mau nanti. Kebetulan Arjun menarik mundur menterinya ke C3, melepaskan pion. Gajah ambil pion A2, benteng A1, gajah mundur ke E6, target discover pada kuda. Kemudian kuda F6 lanjut Magnus, menghindari tekanan kawan. Dan di sini Magnus melangkah kuda B5. Untuk serang menteri, untuk meninggalkan kuda, menteri B2, dan pion D5. Yaitu memutus koneksi menantang pertukaran kuda. Tapi masalahnya di sini ada pion G4. Bisa juga caplok pion ini kalau mau. Caplok pion ini. Nah, kalau diambil oleh pion ya ambil balik. Serangan double di sini. Tapi Arjun memilih untuk mengusir benteng untuk meninggalkan kuda ya. Tapi Magnus akhirnya terpaksa. Karena kalau geser-geser ke sini tidak ada ancaman. Kalau geser ke sini kawan akan diikuti gajah ya, mengusir benteng, meninggalkan kuda yang di sini jatuh. Kalau tadi setelah pion G4, benteng geser G5, maka kuda yang di sini jatuh. Jadi Magnus terpaksa sikat kuda F6, kehilangan perwira lagi kualitasnya kawan, ambil balik oleh menteri. Menteri keluar ke C6, jaga gajah sekaligus. Raja geser ke C1, benteng D7 untuk berkoneksi dengan gajah kawan, dan raja siap untuk mengawal pion, kuda siap melangkah karena pion juga dalam posisi ancaman benteng putih A1. Pion H3 untuk perkuat posisi pionnya Arjun di sini. Nah, raja B7, gajah G2, menteri D6, kemudian benteng F1 perkuat lajur F. Ada pion A5 lanjut Magnus, menteri F4 menantang pertukaran ditolak menteri B4, dan kemudian menteri E5 serang gajah. Menteri F4 menantang pertukaran, ditolak menteri B4, menteri E5 menyerang gajah, dan ada benteng D6, ada benteng F6 memberikan tekanan terus pada gajah, dan jika gajah ditarik mundur, ya mungkin akan terjadi pertukaran benteng kawan. Kuda A3, menteri mundur menantang pertukaran. Ditolak, Magnus korbankan kuda caplok pion C2. Harapannya diambil oleh menteri dan benteng bisa menusuk. Raja ambil kuda, benteng C6, raja mundur ke B1 untuk tetap ya nempel sama ratunya, menterinya.
Nah, setelah menteri C4 gajah C1, menteri tidak punya tempat melarikan diri dari ancaman gajah ini, Magnus menyerah di langkah ke-29. Ya, itulah kekalahan Magnus Carlsen pada game kedua. Yang cukup menarik juga partainya Magnus Carlsen di game pertama ya, melawan Vidit kawan, di mana dalam posisi yang harusnya remis dengan komposisi endgame battle Magnus unggul ya, unggul kuda, tapi secara teoritis bisa berakhir miss kawan. Tapi sayangnya di posisi ini setelah Raja Magnus geser ke peta F6, rajanya Vidit langsung mojok kawan. Ya, langkah terbaiknya geser ke center ya, supaya bisa dapat tempat melarikan diri. Kalau geser ke sini ya terus ke sini ya, mundar mandir ke sini terus kawan. Nah, masalahnya apa bergeser ke sini tadi kawan? Masalahnya ada Raja F7. Dan kalian sudah tidak punya tempat melarikan diri lagi kawan, ancaman skakmatnya di sini. Dan benteng juga tidak bisa mengawal ya lajur H karena ada kuda yang mengawal. Geser lagi ke sini pun kawan, coba lihat kuda mengawal petak G5, ancaman skakmat kawan. Ya, di langkah-langkah awal atau game ini berakhir di langkah ke-116 ya, belum masuk ke aturan 50 langkah kawan. Karena terakhir kali terjadi pukul pion di langkah ke-80-an. Ada gebrakan dari Vidit ya, pengorbanan di langkah ke-14-nya saat pembukaan belum selesai, di langkah ke-14-nya melakukan pengorbanan kuda, gebrakan kawan. Oke, itulah kawan rekap dari permainan Magnus Carlsen. Nanti video agak siang juga akan saya susul permainan Magnus Carlsen lagi. Dari permainan Magnus Carlsen saat menghadapi Hikaru Nakamura juga cukup seru. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.